Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 23 Desember 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Rido, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Kepulauan Riau menggelar upacara peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 yang dirangkaikan dengan apel pagi personel. Polda Papua melaksanakan kegiatan Christmas Carol yang diselenggarakan di Mall Jayapura dalam rangka menyambut Hari Raya Natal tahun 2025. Polda Bali mengerahkan 2.991 personel gabungan dalam operasi Lilin Agung 2025 untuk mengamankan perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Di informasi pertama, pemirsa, Polda Kepulauan Riau menggelar upacara peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 yang dirangkaikan dengan apel pagi personel di lapangan Bayangkara Polda Kepri pada Senin pagi 22 Desember 2025. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin dalam amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang dibacakan Kapolda Kepri. Ditegaskan bahwa Hari Ibu merupakan bentuk penghargaan atas peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa. Tahun ini, Hari Ibu mengusung tema Perempuan Berdaya dan Berkarya menuju Indonesia Emas 2045 yang menempatkan perempuan sebagai motor perubahan dan pilar ketahanan keluarga. Kapolda Kepri menegaskan komitmen Polri dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui lingkungan kerja yang inklusif dan pelayanan kepolisian yang humanis. Upacara berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan sebagai wujud dukungan Polda Kepri terhadap kesetaraan gender dan kemajuan perempuan Indonesia. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Sidoarjo melaksanakan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 yang digelar di lapangan apel Mako Polresta Sidoarjo Senin 22 Desember 2025. Upacara tersebut dipimpin Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing dengan seluruh petugas upacara terdiri dari personil polisi wanita. Selamat pagi Sobat Humas, salam presisi. Pada tanggal 22 Desember 2025, kita memperingati sebagai Hari Ibu, yang mana ibu adalah seseorang yang memberikan kasih sayang kepada kita tanpa mengharapkan suatu balasan apapun. Terkait hal tersebut, Polresta Sidoarjo mengadakan upacara peringatan Hari Ibu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada seluruh ibu di Indonesia atas perjuangannya dalam memberikan kasih sayang kepada kita. Pada peringatan tahun ini, Hari Ibu ke-97 mengusung tema Perempuan Berdaya dan Berkarya menuju Indonesia Emas 2045 yang menitik beratkan pada penguatan peran dan kepemimpinan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Kapolresta Sidoarjo saat membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menegaskan bahwa dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia ini, perempuan Indonesia telah menjadi agen perubahan untuk menggerakkan inovasi, memperjuangkan keadilan dan menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menambahkan bahwa peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 ini menjadi momentum refleksi sekaligus apresiasi terhadap seluruh perempuan Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, profesi, budaya maupun wilayah. Dari tim Humas Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kami Polresta Sidoarjo mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu Indonesia, perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
Polres Bondowoso, Polda Jawa Timur melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan menggelar kegiatan hitan massal gratis di SMP Muhammadiyah Bondowoso pada Senin siang 22 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan anak, sekaligus pelayanan sosial kepada masyarakat. Selamat siang pemirsa, saya Nuranisa Atira Yasmin, staf Humas Polres Bondowoso. Pada hari ini, Senin 22 Desember 2025, pukul 11 waktu Indonesia Barat, Polres Bondowoso melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan menggelar hitanan massal gratis SMP Muhammadiyah Bondowoso. Dalam kegiatannya, tim medis Sidokes Polres Bondowoso memberikan pelayanan hitan secara profesional. Adanya program ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kesehatan anak, serta merupakan bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Bondowoso. Sejumlah anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Bondowoso mengikuti hitan massal yang dilaksanakan oleh tim medis Sidokes Polres Bondowoso dengan mengedepankan standar kesehatan dan keselamatan. Selain membantu meringankan beban masyarakat, kegiatan ini juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Polri dan warga. Melalui kegiatan sosial ini, Polres Bondowoso berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan berkualitas. Dari tim Humas Polres Bondowoso, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung pos terpadu jasa marga Tol Road di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 22 Desember 2025. Dalam peninjauannya ini, Kapolri memastikan arus mudik Natal dan Tahun Baru berjalan dengan aman dan nyaman. Pada kesempatan yang ada, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengecek langsung kesiapan pos terpadu hingga sarana dan prasarana yang telah disiapkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan saat momen arus mudik dan balik Nataru 2025. Di pos terpadu ini, petugas gabungan dapat memonitor perkembangan kondisi seluruh jalur tol di Indonesia, baik di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, termasuk jalur yang terdampak bencana di Medan. Dari pantauan hari ini, meskipun terjadi peningkatan sebesar 21 hingga 22% arus mudik Nataru 2025, Kapolri mengungkapkan bahwa arus lalu lintas di jalur tol masih terpantau normal. Akan tetapi, Polri melalui jajaran Korlantas tetap menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan akibat tingginya volume kendaraan. Selain itu, Polri juga secara berkala memantau perkembangan informasi terkait prediksi cuaca maupun potensi bencana alam yang dikeluarkan oleh BMKG agar dapat disiapkan jalur alternatif bagi masyarakat sekaligus menginformasikan kepada masyarakat untuk dapat memilih waktu mudik yang tepat. Dan sebagaimana arahan dari Bapak Presiden bahwa kegiatan operasi Nataru dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat yang melaksanakan mudik, balik, dan juga melaksanakan kegiatan ibadah dan juga rangkaian lepas pergantian akhir tahun ini betul-betul bisa diberikan pelayanan yang baik. Dan tadi kita lihat untuk peningkatan dari jumlah masyarakat yang melaksanakan mudik ataupun balik sampai dengan hari ini masih terpantau normal, namun terjadi peningkatan kurang lebih 21 sampai 22% dari target atau sekitar 666.000 yang memasuki ataupun meninggalkan Jakarta. Jadi sementara tadi Korlantas juga memaparkan strategi apabila terjadi kemacetan, mulai dari bagaimana melaksanakan rekayasa lalu lintas dari mulai kontraflow sampai dengan one way ataupun one way terbatas, semuanya dipersiapkan agar proses perjalanan bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya sekali lagi kita selalu menitipkan bahwa karena tahun ini
kita menghadapi situasi bencana, khususnya perkiraan BMKG dengan curah hujan yang sangat tinggi. Tentunya tadi terpantau ada beberapa wilayah yang kemungkinan akan terjadi potensi terdampak, apakah itu tergenang air ataukah terdampak banjir, sehingga kemudian perlu disiapkan jalur-jalur alternatif. Tentunya kami minta untuk seluruh jajaran memantau dan mempersiapkan hal itu dengan baik, sehingga pada saat hal tersebut terjadi maka mitigasinya sudah siap. Demikian juga BMKG terus harus diikuti, sehingga kemudian setiap informasi-informasi yang ada segera bisa ditindaklanjuti di lapangan. Demikian juga diinformasikan ke masyarakat. Tadi saya lihat ada aplikasi yang bisa di-blast ke masyarakat, dan ini penting sehingga para pengguna jalan ataupun masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan itu terinformasi tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang kemudian ini menjadi masukan untuk masyarakat untuk mengambil pilihan-pilihan pada saat akan melaksanakan kegiatan di. Berbagai upaya pelayanan dan pengamanan yang dilakukan oleh Polri telah dipersiapkan dengan matang. Hal ini tentunya sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menciptakan mudik, ibadah, hingga perayaan pergantian tahun dapat berjalan aman dan nyaman dengan pelayanan-pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menjaga ketertiban aktivitas pertambangan serta melindungi lingkungan perairan dari kerusakan yang berkelanjutan, Tim Gabungan Operasi Tertib Tambang Menumbang, maksud kami Menumbing tahun 2025, melaksanakan patroli gabungan di wilayah perairan Bangka Belitung. Patroli yang dilakukan tim terpadu ini menyasar perairan air, anyir hingga pasir padi, sebagai langkah tegas namun persuasif dalam menertibkan aktivitas penambangan timah ilegal. Pemirsa Polri TV, operasi tertib tambang Menumbing memasuki hari ke-7. Personil Polairut melakukan penyisiran di wilayah perairan air anyir. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penanganan penambangan ilegal serta pencegahan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan. Tim Gabungan Operasi Tertib Tambang Menumbing tahun 2025 menggelar patroli di perairan air anyir menuju perairan pasir padi. Kegiatan ini melibatkan Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung, Satuan Brimob Polda Bangka Belitung, serta Satuan Polair Polresta Pangkal Pinang. Patroli dilaksanakan sebagai upaya penertiban sekaligus memberikan himbauan kepada para penambang ilegal yang beroperasi di perairan Bangka Belitung, khususnya yang mengatasnamakan mitra PT Timah, namun melakukan penambangan di luar ketentuan yang berlaku. Fokus utama operasi ini adalah untuk memastikan tidak adanya penambangan tipe inkonvensional atau TI Tower yang beroperasi di alur pelayaran kapal maupun di luar wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Selama patroli, petugas juga melakukan pemantauan langsung terhadap pergerakan kapal penambang, sekaligus mengumpulkan data lapangan untuk keperluan analisis lanjutan. Di sisi lain, operasi ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menangani penambangan timah ilegal, serta menjaga kelestarian lingkungan laut agar tidak mengalami kerusakan yang berkelanjutan. Melalui kegiatan patroli terpadu ini diharapkan terbentuk perairan yang aman dan tertib, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga sumber daya alam Bangka Belitung. Tidak hanya itu, tim gabungan juga menegaskan akan terus melakukan penindakan, serta menambah titik patroli apabila masih ditemukan kegiatan yang melanggar aturan. Operasi tertib tambang Menumbing juga diharapkan mampu menjadi langkah strategis dalam menekan penambangan timah ilegal di perairan Bangka Belitung, demi terwujudnya pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan penegakan hukum yang humanis namun tegas, tim gabungan yakni akan terbentuk kondisi perairan Bangka Belitung yang lebih tertib, lebih terjaga dan bebas dari penambangan timah ilegal. Dengan adanya operasi tertib tambang Menumbing ini diharapkan tidak adanya lagi kerusakan lingkungan yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung serta penambangan ilegal. Dari Polda Kepulauan Bangka Belitung, saya Ibda Anissa melaporkan. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.
Indonesia.